Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi kami. Sebelum memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Rusma Silaban, dan rekan-rekan saya ada Muhammad Iqmal, Margareta, Renata, dan Dewi Aryani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam bentuk video dengan tema pendidikan yang berjudul Kekurangan dan Kelebihan Aplikasi Zoom dalam Kuliah Online. Pada video kali ini kami akan membahas 3 subjudul. Yang pertama adalah teori yang digunakan, yang kedua adalah konsep aplikasi Zoom, yang ketiga adalah kelebihan serta kekurangan dari penggunaan aplikasi Zoom yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya berikutnya. Teknologi menjadi kebutuhan primer yang tidak bisa ditinggalkan, sebab apapun bentuk informasi dapat diakses melalui teknologi dengan cepat. Apalagi dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Maka, teknologi semakin dibutuhkan, seperti aplikasi tatap muka atau video call, sebab dalam keadaan seperti sekarang ini, masyarakat tidak boleh keluar rumah atau berkumpul dengan kerabat, sehingga untuk bertemu dan mengobrol harus melalui aplikasi tersebut. Dan salah satu aplikasi yang akan kami bahas adalah aplikasi Zoom dalam bidang pendidikan. Tetapi dalam memanfaatkan penggunaan teknologi harus berhati-hati dan harus disaring atau difilter terlebih dahulu, sebab teknologi dapat disalahgunakan untuk memanipulasi informasi yang disebarkan, sehingga setiap teknologi secanggih apapun memiliki kekurangan. Berikut akan saya jelaskan kelebihan dan kekurangannya. A. Kelebihan yaitu fitur penjadwalan, jadi waktunya bisa ditentukan saat melakukan meeting. Jadi secara otomatis walaupun meeting selesai atau belum selesai, atau kuliah online belum selesai atau sudah selesai, akan terputus secara otomatis. Yang kedua ada video dan audio kualitas HD. Yang ketiga itu kuota peserta yang besar, dimana kuota peserta yang besar ini Zoom bisa menampung hingga 1000 peserta dalam dalam satu aplikasi, dan 49 video di satu layar sekaligus. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari aplikasi Zoom ini, yaitu penggunaan kuota data atau kuota internet yang boros. Yang kedua itu kurang leluasa. Yang ketiga itu penggunaan data diri yang tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena ada beberapa berita bahwa data pribadi itu rentan dicuri dan diekspos di Facebook. Yang ketiga, yang terakhir itu ada ancaman malware atau virus. Nah, selain itu aplikasi Zoom ini juga akan sedikit sulit bagi mahasiswa yang tidak terbiasa menggunakannya. Selain itu, karena sistem perkuliahannya online, membuat mahasiswa menjadi lebih susah untuk memahami materi yang diberikan oleh para dosen. Selain itu kan karena aplikasi ini jadwalnya sudah ditentukan, jadi kadang-kadang secara otomatis bisa putus atau mati, dan itu membuat mahasiswa kebingungan. Menganalisis mengenai aplikasi Zoom dalam bidang pendidikan ini, kami menggunakan teori hierarki kebutuhan oleh Maslow, di mana teori ini menjelaskan kebutuhan dasar manusia dari yang paling kecil atau rendah sampai ke paling tinggi atau besar. Semua individu perlu mengembangkan potensi dirinya melalui berbagai cara, dan salah satunya pendidikan. Sehingga untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan dalam wabah penyakit seperti ini akan sulit karena tidak dapat bertatap muka. Agar tetap dapat melaksanakan perkuliahan, dosen dan mahasiswa menggunakan aplikasi Zoom untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dirinya. Jadi, materi tetap sampai kepada mahasiswa dan pertemuan kelas tetap dijalankan melalui kuliah online. Sehingga secara tidak langsung aplikasi Zoom ini menjadi kebutuhan yang harus ada untuk mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Hasil dari presentasi kami yaitu bahwa teknologi memiliki banyak manfaat, terutama pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Oleh karena itu, manusia harus berinovasi dalam mengembangkan dirinya. Dalam berinovasi, manusia harus berhati-hati, terutama dalam memilih teknologi. Karena teknologi ada yang baik buat kita dan ada juga yang berdampak buruk untuk kita dan juga orang lain.